Kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, apakah surga itu kosong gitu kan? Mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan Pak Yusuf. Ya, pertanyaannya bagaimana tadi Pak Joni? Muah, 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 Setan ini. muah, muah, muah. Setan. Mulai kayak ulat kepanasan kan, udah resah aja bawaannya kan. Kasihan si Joper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya pura-pura on ketika ditanya, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang pura-pura on ketika ditanya. Ya para pecinta Cop Markun Cop Papin Copi bin Suneov. Kali ini kita akan kembali dihibur oleh Sincop Papin Copi bin Suneo ya sahabat. Ya masih tentang pertanyaan Tuhan mereka ya sahabat. Ya kali ini ada pertanyaan yang kedua. Tapi jawaban Sincop Markuncop ini tidak lagi sama seperti pertanyaan pertama sahabat. Antara malas jawab dan antara tidak tahu jawabannya sahabat ya. Karena ini juga pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang, baik oleh orang yang percaya apalagi yang tidak percaya ya sahabat. Nah, berikut video koplaknya. Kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, apakah surga itu kosong gitu kan? Mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan Pak Yusuf. Ya, pertanyaannya bagaimana tadi Pak Joni? Kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, berarti surga itu apakah kosong Pak Yusuf? Enggak ada Tuhan di surga gitu maksudnya. Enggak Pak, itu artinya itu orang yang paling bodoh itu. Ini pertanyaan. Tuhan itu dia maha kuasa, sedangkan manusia saja itu dengan teknologi, sekalipun orang tidak ada, teknologinya itu tetap berjalan. Gitu. Jadi apalagi Tuhan yang maha kuasa, itu hanya orang punya pikiran yang terbatas, sehingga bilang kalau Tuhan turun ke dalam dunia berarti berarti surga tidak ada Tuhan. Siapa yang mengatur dunia ini? Program manusia aja tetap berjalan, sekalipun tidak ada yang tungguin ATM, ya. Tapi namanya program itu sudah berjalan. Kita tinggal klik aja biar kita tidak berhadapan dengan manusia, tapi programnya sudah jalan. Anda tarik uang 200.000, langsung terpotong. Muah, muah, muah. Setan ini. Muah, muah, muah. Setan. Itu artinya itu orang yang paling bodoh itu. Tuhan itu dia maha kuasa, sedangkan pada waktu dia turun ke dalam dunia, dia ditolak. Tuhan itu dia maha kuasa, sedangkan dia tidak diinginkan. Dia benar-benar tidak diinginkan. Tuhan itu dia maha kuasa, sedangkan Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Ya ini kalau diibaratkan pemain bola, Sincop Papin Copi ini adalah pencetak gol handal ya sahabat. Ya pencetak gol handal ke gawangnya sendiri gitu. Ya kan bisa kan. Blunder terus apa yang disampaikannya itu ya. Ini pertanyaan kawannya itu si Joni ya kalau nggak salah. Pertanyaan Joni itu, Pak Joni itu bukannya pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan pertanyaan pertama kemarin ya di video kita sebelumnya ini. Kalau Anda belum tonton ya silahkan tonton dulu. Itu ada kaitannya dengan jawaban si Copapin Copi ya. Ketika dia bertanya tentang mengapa Yesus lahir di kandang.
Nah, selain jawaban si Copa Pincopi itu karena Tuhan itu tidak punya tempat di dunia ini, karena di dunia ini ada yang berkuasa yaitu iblis, sehingga dia tidak punya tempat dan lahirlah dia di kandang. Ada satu statement jawaban si Copa Pincopi ini yang kemudian ada kaitan dengan pertanyaan kedua ini, ya. Nah, berikut statement itu, sahabat. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia meninggalkan kealahan, dia meninggalkan tahta kemuliaan yang begitu luar biasa. Karena dia sayang kepada manusia. Dia ingin bebaskan manusia dari tangan iblis. Dan itulah pada waktu dia turun ke dalam dunia, dia ditolak. Nah, atas dasar jawaban inilah Tuhan meninggalkan tahtanya di surga. Makanya muncul pertanyaan, ketika Tuhan itu menjelma menjadi manusia dan meninggalkan tahtanya di surga, artinya di surga nggak ada Tuhan. Nah, sekarang dia pula yang mengatakan orang yang bertanya itu bodoh. Ini yang bodoh yang bertanya atau dia? Kan koplak betul ya. Makanya tadi di awal pertanyaan Pak Joni itu dia ulang-ulang pertanyaan. Apa pertanyaannya? Padahal orang baru bertanya, sahabat. Kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, apakah surga itu kosong gitu kan? Mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan, Pak Yusuf. Ya, pertanyaannya bagaimana tadi Pak Joni? Baru 0, sekian detik orang usai bertanya, dia tanya lagi. Apa tadi pertanyaannya? Kata si Oon ini. Karena dia sebetulnya udah blunder gitu. Udah mencetak gol ke gawangnya sendiri. Makanya dia tanya lagi. Dan akhirnya jawabannya apa? Marah-marah dan kemudian lari-lari, sahabat. Lari ke teknologi. Lari ke mesin ATM. Keluarlah duit 200.000. Nanti lama-lama mutar sampai kepada apa? Sampai pula pada pembahasan Yusuf dan Maria pulang kampung, sahabat. Nggak percaya Anda? Berikut buktinya. Pada waktu itu Yusuf dan Maria pulang kampung. Muah, muah, muah. Nah, dan memang enggak fokus lagi dia, sahabat ya. Dia enggak fokus lagi dan hanya marah-marah. Berikut buktinya. Sekalipun Anda sekalipun Anda pendeta, kalau Anda tidak mengerti kebenaran, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Makanya kita nggak kaget kalau sekarang ini banyak sekali orang-orang, apalagi yang non-Kristen, orang-orang antikris, begitu membenci Tuhan. Kenapa? Karena mereka hatinya itu dikuasai iblis. Dikuasai kegelapan. Itu sebabnya mereka begitu menentang Tuhan. Itu pertanyaan manusia yang terlalu bodoh dikuasai setan. Makanya mereka tidak mengerti, Pak. Itu Iya, karena Pak. manusia, maaf ya Pak Joni ya, manusia itu terlalu bodoh. Karena mereka tidak mampu mereka coba menjangkau Tuhan dengan nalar, dengan pikiran mereka yang terbatas. Sehingga mereka bertanya, loh, siapa berarti Tuhan di mana kalau Tuhan tidak ada di surga? Siapa yang mengatur dunia ini? Baca. Jadi setelah dia blunder, akhirnya dia marahi teman-temannya, sahabat. Dia yang cetak gol ke gawang sendiri, baik dia pula yang dimarahi. Sampai kepada pendeta pula yang dimarahi nggak masuk surga ya. Pendeta lain pula yang katanya tidak memahami konsep ketuhanan itu. Padahal tadi dia sendiri yang mengatakan ketika Tuhan turun, meninggalkan tahtanya, turun ke bumi ini menjadi manusia. Ya kalau meninggalkan kan berarti nggak ada orang di surga. Pertanyaan itu bukan masalah mengatur dunia ini, tapi di surga ada Tuhan nggak? Karena Tuhan sudah meninggalkan tahtanya di surga. Kan begitu tadi ceritanya dari Copa Pincopi ini. Ketika ada pertanyaan itu orang pula dikatakan bodoh. Pendeta lain pula yang dikatakan tidak memahami konsep ketuhanannya dan tidak masuk surga pula. Ya kan? Aduh, cop ya. Ya itu karena dia sudah blunder tadi, cetak gol ke gawang sendiri. Lalu karena takut dimarahi oleh orang-orang Kristen, dia duluan yang marah gitu ya. Jurus andalannya. Oke lah sahabat semuanya, demikian blundernya Sincopa Pincopi ini. Sampai jumpa di video blundernya Sincopa Pincopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, dibonceng ya Mr. M, haleluya. Burung duri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Bakri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang Murnado banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Nah, ini parah nih.